tentang faktor efektivitas public speaking ini atau retorika, ya tentu saja untuk kegunaannya ya, supaya kita kalau pidato disesuaikan dengan ini supaya efektif kan gitu ya. Yang pertama, jadi ada 4 ya minimalnya. Yang 4 ini adalah merupakan unsur-unsur public speaking. Jadi public speaking ada 4 unsur atau 4 elemen ya, yang bisa mempengaruhi efektivitas dan tidaknya suatu speaker atau suatu orasi ya. Itu ada 4. Yang pertama yang kita kaji adalah dari sisi oratornya atau komunikatornya, atau bahasanya itu bisa orator, bisa komunikator, bisa speaker ya. Karena ini public speaking berarti speaker, kan itu bahasanya sama saja. Orator berarti orang yang orasi ya kan. Komunikator berarti orang yang berkomunikasi. Kalau speaker berarti orang yang speak. Jadi bahasanya sama saja. Makanya mata kuliah retorika sama dengan mata kuliah public speaking. Sama juga dengan mata kuliah komunikasi, cuma komunikasinya bukan komunikasi massa, bukan komunikasi teori, tapi adalah praktek komunikasi. Nah, kemudian bisa juga ketika orasi dakwah, berarti orangnya bisa disebut dai, kan gitu ya, bisa disebut mubaligh. Makanya di sini yang dimaksudkan dengan speaker ya, itu sama dengan dai juga bisa kalau itu pas berdakwah kan gitu. Nah, makanya public speaking ini adalah bagaimana kita bicara kepada publik, kepada umum. Nah, makanya orang yang bicara itu namanya speaker boleh, karena bicara biasa, bicara seminar boleh. Tapi ketika sedang bicara pidato untuk agama Islam itu namanya dai boleh ya kan, khotib juga boleh. Jadi luas ya penamaan itu. Yang penting kita tahu apa isinya dan apa yang dimaksud dengan komunikator atau orator. Ini boleh disebut juga karena kuliahnya public speaking bisa disebut speaker ya. Tergantung materi apa yang disampaikan dan momen apa yang sedang diikuti atau yang sedang dilakukan, maka akan tahu siapa dia gitu kan. Dan ini ya. Nah, sekarang bagaimana seorang dai atau seorang speaker atau seorang orator ketika orasi ya atau berdakwah atau berkhotbah akan efektif? Ini ada 5 faktor efektif supaya efektif. Yang A, pengetahuan dan keterampilan orasi atau berkomunikasi. Jadi seorang dai itu supaya bisa orasinya itu mantul ya, mantap, betul efektif, betul-betul efektif, itu harus tahu ini yang pertama, keterampilan orasi ya. Ternyata enggak sesederhana yang kita lihat. Yang penting ngomong nang panggung pasti berhasil. Belum tentu ya. Makanya selama ini ya sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun ya, banyak dai di panggung tapi masyarakatnya kayak gitu saja, gitu kan, rusak saja. Karena ini banyak bahkan mayoritas tidak terampil dalam hal berorasi ya, pengetahuan tentang keterampilan berorasi. Nah, keterampilannya apa? Yang kemarin saya jelaskan kan ya. Jadi di situ misalnya apa? Tahu, oh ini momennya supaya bisa dicerna oleh masyarakat dengan mudah. Mestinya kan tidak perlu panjang lebar ya, memakai kata-kata yang mudah diingat, singkat, padat, tetapi di situ mendalam maksudnya. Kayak pidato kemarin Anies misalnya ya, itu Anies selalu ngomong perubahan kan gitu ya. Nah, terus perubahan itu dijelentrehkan, Indonesia harus berubah. Terus yang diangkat adalah karena dia capres, calon presiden, yang diangkat apa? Yang diangkat tentang Indonesia itu mau menjadi negara kekuasaan apa negara hukum kan gitu. Kalau negara hukum berarti
penguasa harus diatur oleh hukum. Jadi penguasa orang karpe dewe kan gitu, harus ada koridor hukumnya. Jadi presiden tidak boleh seenaknya, tapi harus ada hukum yang menjadi patokan bahwa penguasa, bahwa presiden itu harus melakukan ini dan tidak boleh melakukan itu kan gitu. Nah, tapi kalau Indonesia itu mau dibawa menjadi negara penguasa atau kekuasaan, maka penguasalah yang menciptakan hukum. Nah, seperti apa negara-negara otoriter, negara-negara monarki, negara-negara kerajaan kan seperti itu. Jadi negara kerajaan itu bukan hukum mengatur raja, tapi raja mengatur hukum. Maka kita nggak boleh cemburu. Iya. Jadi kita misalnya kalau Saudi begitu, Brunei begitu, Malaysia begitu, nonsen, biarkan mereka. Dan mereka kan negara kerajaan ya. Jadi sultan yang berhak memberikan hukum. Bahkan bisa, kalau zaman dulu kita lihat di zamannya Timur Leng ya. Timur Leng adalah seorang raja dari Mongolia yang usianya baru 5 tahun diangkat menjadi raja. Bayangkan. Bocah cilik 5 tahun ngurus awake dhewe ora paham, hukum kan sama sekali nggak paham. Tapi karena di situ negara Mongol itu yakin kalau yang raja itu harus dipimpin oleh keturunannya, lah keturunannya itu masih 5 tahun, maka tetap diangkat menjadi raja. Akhirnya kerajaannya seperti apa? Dia bocah cilik, nakal banget, wong kawit cilik ya juga weruh, ada orang dibantai, kemudian tentara itu dibunuh kan ya. Maka ketika dia memimpin gimana? Sadis banget. Semua korban perang itu kepalanya dipenggal, dia dijadikan piramid ya. Bukan piramid sungguhan tapi ditata seperti piramid kayak gini. Paling bawah paling banyak terus ke atas tinggi kayak gini, kayak piramid. Itu kepala orang ya, tengkoraknya sampai kering di situ. Masya Allah, naudzubillah. Membunuhnya bukan main. Terus lagi ketika ada orang kasus hukum mengadu kepada raja, raja bilang bunuh, ya bunuh di situ, mau bocah cilik, ya kan sekarpe dewek itu. Nah, itu namanya negara kekuasaan, bukan negara hukum. Maka ini yang berubah hukum seenaknya kan gitu, naudzubillah. Nah ini jangan sampai. Nah inilah yang dimaksudkan. Ini yang saya bilang Anies itu hanya contoh saja ya. Bagaimana supaya pidato kita efektif, antara lain itu mengetahui keterampilan berorasi atau speaker ya, sadar ya kita bicara ya, jadi dai, jadi mubalik, jadi presenter, jadi orasi ilmiah, harus sadar posisi kita itu sedang jadi apa ya. Jadi jangan seenaknya wong gena lagi nyapres ya, ngomongnya seperti lagi guyon ya, ngomongnya seperti ya pokoknya begitulah ya, nggak ada yang ngeh ya, harus tahu posisi ya, tahu bisa keterampilan pidato. Ini yang B. Yang A, yang B sikap. Nah ini yang saya singgung tadi, yang nomor tadi agak disinggung sedikit sudah ya, sikap komunikator ya. Komunikator itu ya tadi speaker ya atau dai-nya itu harus bagaimana. Ini kan macam-macam, ada yang modelnya agresif, suka menyerang. Kemarinnya itu ya, capresnya mbak pada sindir-sindiran yang 1, 2 nyindir ya, 1, 3 nyindir yang 2. Aduh, orang kue meninggi, orang sehat mening. Nggak usah seperti itu ya. Justru kalau kita mau menang ya, jangan ngorek-ngorek keburukan yang lainnya. Ini yang belum dipahami, karena sampai detik kemarin debat capres pertama itu masih saling sindir. Ini enggak itu. Rugi itu, tidak akan menang. Artinya tidak membuat kita berwibawa ya. Kalau kita mau berwibawa, nggak usah ngurusi kelemahan yang lainnya, kita tunjukkan aja kelebihan kita, paham ya. Jadi besok kalau sampai nyalek gitu, nah ini makanya saya dukung kalau sudah kuliah public speaking, insya Allah berhasil kalau sesuai dengan teorinya lakon ini. Nggak usah nyalek-nyalek pihak lain, cukup kita memberikan apa yang baik dari kita, tapi yang baiknya ya harus konsekuen, memang kita munculkan ya. Jadi sebelum nyalek, dari sekarang sampean sudah seneng bantu-bantu orang ya, sudah seneng silaturahmi ke orang-orang kecil. Nanti orang-orang kecil ini ketika anda nyalek, pendukung kepenak, karena memang sudah ada buktinya. Makanya kemarin ketika capres nomor 1 diomong cuma pandai orasi tok,
Ya ora juga, karena sudah dibuktikan 5 tahun menjadi gubernur nyatanya bisa kan itu. Nah ini kalau debat cawapres besok ramai sikapnya speaker itu, ada yang suka menyerang, jangan, ini negatif ya, agresif jangan. Nah ada yang rendah hati, ini juga jangan ya. Boleh rendah hati dalam arti orang sombong, tapi ketika sedang pidato aja ya, pidato malah mohon maaf saya memang tidak bisa apa-apa, orang jadi ya, tunjukkan kalau kita bisa gitu, malah justru ya, loh siapa yang bilang saya tidak bisa apa-apa, nih saya bisa ini, saya sudah melakukan ini, malah seperti itu harusnya ya, tunjukkan, tapi tunjukkannya ya betul-betul yang logis, yang memang ada yang kita lakukan, ya fakta ya, kalau enggak ya ngisin-ngisin gitu ya, kan percuma gitu. Nih jadi rendah hati itu tidak positif juga ketika disampaikan secara pesimis ketika sedang orasi ya, apalagi agresif menyerang orang lain. Mantap lah, ini yang diinginkan justru yang ini, sikap yang mantap. Jadi ketika orasi mantap lah, orasi apapun ya, asal aja kematian ya, kematian sampean mantap, waduh ya ngenes kabeh keluargane ya. Jadi semua kita harus jangan, kalau yang di kematian ini pakainya yang ini, yang rendah hati ya, yang merasa hina, langsani, itu baru berhasil ya. Karena apa? Wong mati kan ya melasi kan gitu kan, keluarganya melasi, kita juga supaya sadar kita mau mati kan gitu ya. Terus yang selanjutnya meyakinkan. Mantap sama meyakinkan hampir sama, cuma kalau mantap itu di tingkat penampilan, di tingkat lahiriah ya, tapi kalau meyakinkan itu di tingkat isi pidatonya harus meyakinkan ya, dan mantap penyampaiannya gitu loh. Apalagi baju juga ngaruh banget ini ya, makanya saya kemarin kan bilang penampilan itu penting ya. Capres ya memang sih bagus, niatnya merakyat biar keton apa gue ya merakyat itu ya kelihatan sederhana, apa sing milik. Tapi nek nganggo kaos ditulis cara penampilan mantap, sing nganggo jas calon presiden ya kan. Pak Prabowo juga kayak gitu, sederhana. Tidak bisa itu ketika sedang debat capres kok penampilannya seperti itu, kecuali ketika sedang turba kampanye, yang turbal itu yang sedang belusukan ya ngono kok saya gue ya, karena sedang belusukan ke rakyat kecil gitu ya. Kalau belusukannya ke tingkat pejabat juga jangan begitu ya, disesuaikan momennya ya. Ke pejabat ngomongnya kelambi gue, ke pejabat yang mau kelambi sing keren, sing nguli pejabat ya. Anggar pejabatnya apa gue tingkat jase kurang 200.000, dewek sing 500.000 jadi dipilih gitu loh ya. Artinya ada apa ya, ada strategi khusus supaya meyakinkan dan mantap itu ya. Ini akhirnya tidak meyakinkan karena terlalu panjang juga ureannya ya kan. Jadi ngomong tentang saya ini ya panjang teman kelalen sing kena ya. Kalau mau meyakinkan ya sikat padat jelas kelingan ya, mudah diingat-ingat gitu ya. Terus ada di sini sikap komunikator yang mau mendengar ya. Ada ya dai ya, atau apa namanya ya speaker gitu ya, mau mendengarkan audien, maksudnya ada yang berpendapat langsung didengarkan kan ada, tapi ada juga yang tidak ini ya. Ini mau mendengarnya apa? Demi kemajuan dan kebaikan itu ya. Turba ke lapangan terus kemudian tanya, ini pertanyaannya bagaimana Umar bin Khattab ya, sudah kan waktu jadi itu. Jadi semua sebenarnya politik itu mengacu pada masa lalu ya, mencontoh pada figur-figur yang lalu, termasuk speaker ya. Speaker yang ini kan mengacunya kepada zaman Yunani kuno ya, di sejarah yang pertama itu dulu, terus kemudian pada zaman yang keemasan yang pertengahan itu Nabi Isa alaihissalam ya, yang di sini ditulisnya adalah Yesus sang Mesias. Nah kemudian berikutnya pada Nabi Muhammad kan, itu Nabi Muhammad kalau pidato seperti ini, meyakinkan, mantap ya, juga mau mendengar pada audien. Tapi ya lihat-lihat juga ya, mau mendengarnya sampean kok lagi pidato dai ya kan, ya jadi rungokna banget, suwe banget ya kan, ada ustaz yang gitu ya, mau tanya apa terus mau mubeng-mubeng maring kayak mudun kang panggung,
itu juga tidak jadi. Ketika kita diberikan podium di depan podium, ya sudah begitu aja. Mendengarnya cukup mendengar, kan suka nyeletuk ya, itu audien ya, misalnya anu apa? Ora adil. Nah, itu bisa oh iya, ora adil, terus diterang adilnya tuh di mana. Itu aja untuk mendengar seperti itu, bukan untuk mendengar seperti ketika sedang dialog atau sedang turba ya. Jadi ada momennya khusus, ada strateginya khusus. Yang saya adalah pengetahuan umum. Nah, ini penting juga ya. Mulai sekarang kayak dengan itu jangan cuma maca kitab kuning ya, tapi pengetahuan umum juga perlu. Nah, tapi nggak kon baca wis tua kan bebo ya. Wong sing nom bebo iki kon baca buku kira payu zaman siki ya. Kecuali buku-buku kuliah karena itu digunakan oleh mahasiswa ya. Lah maka apa membacanya? Membaca zaman sekarang gampang, membaca WA ya. Jadi saya bukan termasuk bunyai atau dosen yang atau ibu rumah tangga yang anti WA ya, anti HP. Bagi saya ini membantu banget ya kan. Ada kuliah kayak gini bisa kuliah online ya kan. Terus kemudian ya itu tadi ilmu-ilmu kita nggak usah susah-susah. Mesti teman-teman pada nge-share kan nang WA. Oke. Cara bikin sehat kan gitu ya. Nah itu perlu, itu kan pengetahuan umum ya, walaupun tidak harus ditelan mentah-mentah. Angger nang kono kira-kira masuk akal ya jemanut kan gitu ya. Zaman sekarang kan aku zaman corona mening wah kepaya ki angger diterus-terusna jadi murtad kabeh ki wong musyrik kabeh ki. Nung kabeh nge-share ya. Jare apa kayak Jaya Merah bebas corona ya kan. Terus degan kan gitu ya. Rame banget. Aku boleh komen ya Allah, degan gue kawit biyen ya ana manfaate, tapi sing marakna mari itu degane Gusti Allah. Jadi saya jadi ternyata pemurtadan ya, pemusyrikan itu sangat mudah ya. Dengan kata-kata yang kita share saja bisa membuat orang tidak yakin. Yakinnya mari degan ya kan? Yakinnya mari. Lah ini yang menjadi tugas kita selaku speaker Islam ya kan. Jangan sampai umat kita terbawa orang orientalis ya, orang ateis yang tidak beriman hal seperti itu. Jadi orang ateis gue orientalis. Makanya orang-orang ateis itu sangat takut terhadap corona ya. Cina mbok wedine karuan kami gilan ora gelem metu, tidak mau. Tapi ngerong Islam nang Indonesia kepriwe? Ya Allah. Mohon maaf. Dia cerita almarhum ayah saya, jadi orang elek-elek mulia ayah saya, tapi saya bukan ngomong elek ya, ngomong kehebatan beliau, keberanian beliau. Jadi zaman corona, ayah saya pun lainnya pidato kon aja Jumatan, pidato kon jaga jarak ya. Terus pidato corona medeni, ayah saya terbalik pidatonya. Ora usah wedi karo corona. Corona sian apa? Penyakit. Wedine ki ring Gusti Allah. Wis pada Jumatan bae, pada pengajian bae. Mulai sapa ki kok dadi wong kafir kabeh. Itu ayah saya ya almarhum. Itu karena beliau itu njamani corona sampai, tapi alhamdulillah beliau corona setahun apa 2 tahun beliau wafat, tapi wafatnya tidak kena corona. Jadi yo sing tak sia kayak karuan padahal di masa corona itu. Ya, karena terus sampai kemudian semua di Kotatik terutama ya, kalau di pedesaan-pedesaan masih bisa lolos dari pemerintah karena kan enggak seketat di kota ya. Memang juga masyarakatnya enggak seheterogen dan enggak sebahaya di kota kan, bahaya. Kota kan dari mana-mana itu. Lah itu sama ayah saya tetap Jumatan baik. Lah akhirnya apa? Sama perangkat desanya. Padahal perangkat desanya yang lu kenal wong ayah saya tadinya perangkat desa itu diomongi, saya lu lah Pak Kiai niku ampun pada Jumatan. Ya men, wah Jumatan karo dosa gitu ya. Terus bae Jumatan. Akhirnya saking bingungnya melarang karena ayah saya kekeh dan masyarakatnya manut ayah saya Jumatan baik. Akhirnya sampai pihak kelurahan gawe banner ya, spanduk ditulisi di sini tidak menyelenggarakan sholat Jumat karena ngeyel sih ramaku padahal pensiunan kan, diomongin nang lurah ora gelem ditulis kayak gitu. Sama ayah saya baru ngerti loh, dan ngono pada makan Jumatan nang apa itu ya. Akhirnya apa? Oh dipasang juga diogrok dibuang bannernya, diomongin maning masyarakat kan Jumatan. Artinya bahwa ayah saya itu ingin menunjukkan pada masyarakat ia boleh menjaga dari sisi penyakit takut, tapi jangan sampai kemudian ketakutan itu
membuat kita menjadi musyrik, menjadi kafir, itu yang dimaksudkan ayah saya. Ya itulah. Termasuk takut juga bisa bayar kuliah. Hah? Gimana? Takut juga bisa membayar. Saya bilang ke masyarakat, ke mahasiswa, kecuali mahasiswa dengan, tapi dengan malah memunculkan, jadi saya kasih tahu ya. Manajemen rezeki saya, alhamdulillah minallah, dari awal sudah yakin banget kalau rezeki minallah, dan Allah sudah berjanji semua umat, ya kan? Dalilnya apa Pak? Saya jadi lupa malah, lagi ora keling-eling sih. Artinya bahwa segala yang melata di bumi ini pasti ditanggung rezekinya. Gimana? Nah, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Nah, itu sudah jelas Pak. Aku yakin kuwi dari awal. Makanya saya orangnya slow, kan ada yang butuh di sampai awet muda apa sih, kan usia saya kan 54 ya. Dan saya sudah punya cucu 2. Jadi anggar karo batir-batir sing 54 aduh banget gitu ya. Wajahnya dan lain-lain, terus ceria, saya kan nggak pernah kayak sundak utak gitu. Dan saya resepnya itu, masalah duit ora usah dipikiri ya, itu sudah jelas ditanggung sama Allah karena dengan dalil ini ya. Satu itu. Kedua, saya tuh ingat betul para ulama dan ayah saya bilang, kowe iki sing penting iya kana budu ya kan, sing penting ibadah bareng Gusti Allah ya. Lah iya karena sta'ine engkau keri ya kan. Bahkan kalau saya sampai lupa iya karena sta'in, makanya ketika umroh saya bingung mau doa apa ya, karena nggak pernah berdoa sing macam-macam, karena saya begitu. Jadi saya pikiran kayak Gus Baha, lu terus ndonga lah ketemu be orang ndonga lahir Gusti lahirna ya kan, orang ndonga kepengin jadi wong wedon ya jadi wong wedon. Jadi artinya bahwa Allah itu lebih tahu. Makanya ketika saya sholat hajat di Rodo, saking bingungnya mau doa apa, hajatku apa, akhirnya saya gini, usolli sunnatal hajati rahmatil lillahi Allahu akbar. Hajatnya sing jenengan ngetos lah kula butuh apa. Ya Allah, kan orang nambah sing konyol kayak gitu. Lah makanya kekonyolan saya tapi malah disambut ya oleh Allah dan Rasulullah, bisa ketemunya Rasulullah ya, rohnya, terus bisa cium Hajar Aswad. Nah itu ya Pak Bait ya Pak ya, siapa Pak Ikram, satu itu ya. Kedua, saya itu manajemen rezekinya tak bagi 3. Nah ini tiru Nabi lagi, Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman itu menjadi kaya raya luar biasa, nggak ada tandingannya. Ternyata manajemen rezekinya 75% untuk Islam, untuk agama, 25% yang untuk diri sendiri. Sampai naik ora kan, boro-boro. Lah paling tidak saya tidak mengikuti beliau seperti itu banget persis, tapi paling tidak itu saya utamakan, begitu saya mendapat rezeki maka saya zakati sesuai yang saya dapatkan. Misalnya saya punya uang 1 juta kan, 25%, 25.000 langsung saya zakati saat itu juga. Ini nisabnya saya pakai ukurannya 1 juta ya. Kalau saya lain lagi Bu. Gimana? Ini terima langsung lolos. Nah orang dipikir kan, saya terima 1 juta, 4 juta harus, 4 juta berarti zakatnya 100.000 langsung tak kena maring mustahik ya, sing berhak. Lah sing lainnya dibagi lagi, 1 dibagi untuk kebutuhan yang sehari-hari. Sing sehari-hari apa? Ya kan makan, pendidikan anak kan itu sekolah gitu ya. Lah berhubung saya alhamdulillah makannya itu minallahnya dari zaman ayah saya. Itu saya dari itu loh. Zakat fitrah ya. Zakat fitrah kan saya sama suami kan ngaji di mana-mana, mendapatkan bisaroh kalau lebaran itu sebagai apa ya namanya? Iya udu apa ya? Jenengannya apa? Syahid ya kan? Yang ya kok syahid? Apa? Sabilillah. Nah itu kan dapat. Orang kene lah, wong kang masjid ku beslidik banget kur 10 kilo ya. Dalam setahun ya menjadi sabilillah di masjid saya, apa ngurusi apa sudah kur 10 kilo bojoku. Lah aku malah kur pirang kilo kan ya, saya ngurusi TPK dan lain-lain. Tapi semua itu kan dari berbagai macam masjid. Lah tidak saya jual. Jadi tak pangani terus bendina. Kalau sekarang itu dititipkan ke toko ya. Nanti kalau kita udah biar nggak bulukan,
nanti kalau kita butuh ambil. Jadi alhamdulillah ini tadi kayaknya yang terakhir baru hari ini dilalah habisnya dari Syawal sampai sekarang. Nah akhirnya engkau kan tuku berduwe, tapi saya kan nggak pernah egois ya. Begitu saya dapat zakat kayak gitu ya, saya bagi-bagi ke orang. Ya itu karena suka bagi-baginya mungkin ya. Ini nanti biasanya belum sampai habis ada yang ngasih. Dilalah ya maksudnya dilalah ada saudara panen gawa gitu. Jadi jarang banget tuku beras dan lainnya, minyak goreng, roti. Makanya Pak Ikram kemarin ke tempat saya, Mbok, bagi semua saudara-saudara ya sudah terkasih, masih ada. Lah saya makannya kan orang tahu, orang makan nyemil kayak orang akeh banget. Ya kurang meja dok nang tamu, dewek kelalen orang maem gitu. Jadi akhirnya begitulah manajemen rezeki saya ya. Jadi yang saya terbalik sama Nabi Sulaiman, bukan kalau Nabi Sulaiman kan 75% untuk zakat dan infak sedekah, yang 25% untuk sendiri. Kalau saya enggak. Yang penting zakat sesuai nisabnya saya berikan, baru saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, yang sisanya kalau sisa itu nabung. Itu seperti itu. Yang berkahnya itu di situ. Makanya saya alhamdulillah manusia kan tidak boleh kalau memang hati kita tidak sekuat Maliki ya, hati jenengan tidak sekuat Maliki dan tidak sekuat hatiku ya kan, ya monggo kasab tapi kayak gitu di strategi ini. Maksudnya apa? Sing biasane ngorot dadi ngirit ya, satu gitu. Dua, ketika ada masalah keuangan itu pinter aja memanage. Misalnya apa? Wah lagi wedus ya kan, didol disit lah ya, gue bayar gitu loh, mementingkan yang penting itu biasanya jadi manajemennya satu gitu. Terus ini pengalaman saya S2 Pak, ini kan terkait dengan itu ya. Kalau kita yakin rezeki pasti Allah sudah kasih, pasti kasih. Dan rezeki saya gitu pas-pasan. Pas butuh mobil dilala ya duit, pas butuh umroh yang dilala orang ngel aku ora tau riya tuh apa-apa dan ora tau doa apa-apa. Pas mobilnya juga kayak gue, ya Allah mobil apik-apik kayak gue gentleman enggak nih pulau apa enggak nih selawase ngasih mati orang bakal duwe mobil apik. Gue nih sih dapat itu bisa tuku dilalah ada jalan, Masya Allah. Pokoknya itu beberapa pengalaman biar Anda mantep aja. Tapi jangan lupa karena kita manusia semantep-mantepnya, kalau Anda nggak bisa seperti saya, nggak bisa seperti Imam Malik, seperti tadi di manage lah ya, jangan sampai putus ya. Kayak yang tak saya ceritakan itu pengurus terus kemudian nganggoni uang pondok yang nganggoni aku restitusi, aku tidak yang seperti itu ya. Pokoknya kalau mau mengambil ya jatah yang kita pantas aja, misalnya jatah mulang ya nang pondok bisa roe pira ya itu aja yang diambil. Kalau selain itu berarti kita pinjem dan nanti kalau punya disalurkan gitu ya, gampang kok, bisa ya. Terus yang lainnya pengetahuan umum sudah ya, bisa zaman sekarang banyak sekali, bisa dari internet, bisa dari bahkan dari dialog-dialog ya, terus dari pengalaman di luar. Yang D, sistem sosial. Nah, sistem sosial ini juga sangat berpengaruh pada efektif dan tidaknya suatu speaker ya atau public speaking. Yaitu gimana? Contoh ya, kalau di masyarakat sosial kan ada atasan, ada bawahan ya. Ada pejabat, ada rakyat. Ini biasanya kalau kita lebih rendah ya dari audien kita derajatnya ya, jabatannya biasanya enggak efektif pidatonya. Contoh ya, kita di situ pidato ya, pidato kok nang RT nih biasanya ora di buku ya. Kalau sistem sosial itu memang lebih mementingkan ke RT dan itu pengalaman. Contoh ya, dan RT gue padahal tempat tingkat RT apa maning tingkat dhuwur. Saya ya ngomong di PKK RT ngomong A. Tapi ibu RT-nya, ibu ketua PKK RT ngomong B. Mesti lebih dituruti ngomong B. Iya kan? Nang masyarakat itu seperti itu. Makanya betul ketika kita ingin meraih suatu dakwah kita berhasil, bolehlah monggo menjabat apapun jabatannya ya. Kalau minimal itu tadi jadi ketua RT kan bisa ngomongi rakyatnya dewe ya, ketua RW bisa ngomongi CRW gitu ya. Jadi ora apa-apa menjabat dewe. Lah kalau tidak bisa seperti itu,
Ya, memang ada, yaitu di masyarakat pesantren. Biasanya kalau kiai pesantren pengasuh lebih dihormati daripada RT-nya kan itu ya. Kiai pesantren yang ngomong apa itu lebih didengarkan daripada pejabatnya yang di daerah tersebut. Ada juga yang seperti itu, ya. Tapi itu di daerah pedesaan. Kalau di daerah kota enggak. Di kota itu lebih cenderung taat kepada pejabat pemerintah daripada kepada ulama itu ya. Makanya saya bilang ke siapa saja, oh udah dipunyai kota malah dianggapnya siapa sih kayak kan gitu ya, orang beda. Makanya lebih kalau menurut bicara pahala-pahalaan, lebih pahalanya lebih banyak yang di daerah ya kan kota, kayak Al-Ghazali kan bilang gitu. Nah, lebih baik nguzlah lebih baik membaur di masyarakat tapi kita nguzlah di masalah syar'i kan gitu ya, maksudnya kita batasi sendiri kan. Al-Ghazalinya bilang gitu, kalau kuat ya jangan nguzlah pergi kan, tapi nguzlahnya itu tetap berbaur di masyarakat tersebut tapi kita tetap menjadi orang yang syar'i, yang maksudnya itu yang taat pada agama kan gitu karena itu. Terus yang selanjutnya yang yang sistem kebudayaan. Nah ini sistem kebudayaan juga akan mempengaruhi efektif dan tidaknya pidato kita, yaitu apa? Adab, tingkah laku, pandangan hidup ya, yang tadi saya bilang ya. Lung pidato maring preman ya, orang bakal dirumah kena. Ini berarti kan jadi efektif dan tidak pengaruh adab kebiasaan kan. Makanya kalau ke preman itu jangan dipidatoni ya. Strategi dakwah ke preman apa? Nongkrong bareng ya, dine rokok ya, mangan bareng, malah lebih kepenak kok boleh ngomongi ya. Sampai nanti kalau nyalek ya atau mau jadi apa kayak gitu ya, kalau ke preman jangan dipidatoni, bakal dirungok nama wes dopok gitu malah pokoknya ngomong sing elek-elek kali. Tapi kalau saya gue lah tongkrongan baik ya, yo rokok mas, rokok ya malah efektif ini ya. Jadi ada tingkah laku, terus pandangan hidup. Pandangan hidup juga begitu ya. Pandangan hidup masyarakat tertentu sudah yakin bahwa Anda tidak akan berperan ya, harus diubah dulu pandangan mereka supaya bisa kita pengaruh ya. Nah ini tapi yang dimaksud ini bukan audien ya, saya nerangkannya lebih ke banyak ke audien, salah tadi ya. Ini harusnya kalau speaker ini pandangan hidup speakernya, pandangan hidup kita ya. Misalnya apa, jadi speaker ya, jadi doi tapi wongnya materi banget ya, senengannya materialis, mesti sing disampaikan itu ya kan. Contoh ya, umroh pun begitu, haji ya, yang biro umrohnya, biro hajinya orang penting umroh ya, sing penting mereka dapat orang umroh banyak, dapat duit banyak kan, ada yang seperti itu. Maka ibadah umrohnya tidak diperhatikan. Makanya hati-hati juga mengikuti kayak gitu ya kan. Sing diperhatikan orang bu sah ora, sing penting mangkat kan gitu. Tapi alhamdulillah yang saya ikuti kemarin nggak begitu. Yang saya ikuti betul-betul memperhatikan. Jadi nang kono rambut siji bae ora keton, ora uli keton sing wong wedon ya, seler gitu ya. Terus aurat juga harus ditutup semua sampai ke sini kan gitu. Itu contoh. Jadi di sini komunikator atau namanya dai juga sangat berpengaruh. Ya seperti itu tadi. Ada pondok pesantren yang tidak terlalu mementingkan hiroh agama, ya kan? Sing penting pinter bahasa Arab, bahasa Inggris. Kan ada, maka di situ ya sing di bahasa Arab, bahasa Inggris. Ora urus itu akhlaknya santri seperti apa. Ada kan yang itu? Ada lagi pesantren yang sangat perhatian sama akhlak. Contohnya Al-Falah ya, Kediri ya kan? Itu akhlak banget sing dikaji. Makanya di situ makannya akhlaknya Rasulullah semua. Jadi di situ makan, padahal wong hebat ya wong Amerika tapi mondok di sana. Makan kayak gini, betul-betul 3 jari kayak gini sesuai Rasulullah, terus betul-betul dijilati. Terus ini habis makan piringnya ya, mangkoknya betul-betul diguyur sama air minum, diwes-wes ngantekan apa, di kasak-kasak kayak gini ngantekan terus diinum tuh di Al-Falah pelosok sampai gitu. Nah, kalau di budaya dari speakernya, oratornya juga mempengaruhi efektif dan tidaknya, ya kan? Karena orangnya sangat menjaga keharaman, maka pidatonya tekan menjaga keharaman kan gitu. Tapi yang akhlak juga seperti itu. Tapi kalau enggak ya enggak kan gitu.
Yang kedua resipien. Resipien itu audien. Audien itu siapa? Ya penerima itu, mat'u ya. Kalau kita bahasanya mat'u ya. Nah, ini ada 3 karakter yang bisa mempengaruhi efektif dan tidaknya, yaitu karakter mat'unya. Ya masih sama dengan yang di atas, cuma berbedanya ini posisinya mat'u. Yang pertama pengetahuan dan keterampilan komunikasi. Nah, kalau mat'unya memang terampil berkomunikasi dan pengetahuan berkomunikasinya bagus, bisa pidato kita efektif. Contoh, kalau mat'u zaman dulu diomong seporete nang kiai, terima kan? Zaman dulu yang namanya kiai-kiai kalau di panggung itu goblok kayak gitu, biasa banget. Tapi dia ini malah guyu, tepuk tangan, kayak gitu seneng banget kan ya. Wah, tak nang ndi yang guyu tepuk tangan ya. Karena mereka tahu pengetahuan komunikasi bahwa yang dimaksudkan oleh kiai itu ngomong goblok ini gigloyan, paham ya? Jadi pengetahuan mat'u tentang komunikasi juga pengaruh. Maka ketika ngomong kayak gitu, mat'unya tahu itu glewean, kan jadi efektif pidatonya. Artinya tidak dibubar, tidak ditinggalkan. Kalau sekarang ya ditinggal ya. Tapi ada juga kok yang kayak orasi-orasi yang dibangun ya seperti itu di orang-orang yang pejabat yang suka diundang orang ngundang kalah nyindiri tok kan gitu ya, terus kayak ngenyek tok kayak gitu ya. Jadi ini pengetahuan mat'u tentang apa yang kita sampaikan akan juga mempengaruhi efektif dan tidaknya. Yang kedua sikap mat'u juga begitu. Sikap mat'u itu ada yang bersikap terbuka, tertarik, senang, simpatik ya. Jadi nggak diceramai itu seneng, terbuka, simpatik. Nah ini pidato kita kan efektif ya. Tapi ada juga ini ada yang tertutup, marah, menolak, tidak simpatik. Nah ini jangan berani ya. Ketika mat'u kita seperti ini, jangan nekat ngomong. Kok bisa-bisa malah disamperangi tok ya, iya kan? Jadi jangan nekat ngomong, dirubah dulu pemikiran mereka supaya tertarik pada pidato kita. Ya kan kita bisa sedurunge pidato itu melihat tertarik dan tidaknya kan bisa dari segi apa? Ketika kita ngomong antusias itu dari pandangan matanya sudah jelas ya. Kita dipandang dengan antusias, dengan gembira. Oh berarti mereka tertarik pada kita gitu ya. Urung apa-apa wis kelihatan cuek, ya jangan gitu ya misalnya ya. Nah, terus caranya gimana? Ya caranya jangan bicara dulu kalau punya mat'u yang seperti itu ya, yang arogan atau tertutup ya, atau yang menolak pidato kita, kecuali kita sudah memberikan pemahaman dulu. Biasanya menolaknya ya, arogannya, tertutupnya itu karena mereka sudah punya idola yang lain, paham ya? Nah, jadi di situ misalnya kalau kita pas nyeluk ya, wis pendukung ya misalnya atau capres, wis maniak banget kok. Apapun yang kita pidatokan ya, baik apapun dan memang sefakta apapun, itu tetap tidak akan diterima gitu. Karena sudah dukungannya lain. Makanya kita harus merubah dulu ini kalau mat'unya seperti itu. Merubah supaya tertarik ke kita. Ya, jadi caranya gimana contohnya? Misalnya gini. Mohon maaf ya, saya tahu Anda semua itu pendukungnya Pak tahu. Saya kalau menyampaikan ini akan ada yang tertarik, terbuka. Tidak pun tidak apa-apa, yang penting saya mencoba. Nah itu baru nanti didengarkan orang datang sedikit ya, kita mencoba gitu sih ya. Nah ini tapi berlakunya tidak untuk capres dan caleg saja. Contohnya apa? Panjenengan punya program ya, panjenengan jadi RT atau RW. Pasti kan di antara orang itu banyak yang tidak setuju. Nah sampean bilang begini, saya coba dulu presentasikan, siapa tahu Anda nanti tertarik gitu. Nah pas presentasi itu tentu saja kita munculkan yang sebaik mungkin kan, supaya mereka tertarik gitu ya. Program ekonomi kerakyatan, program misalnya sampean akan memberikan simpan pinjam yang tidak riba, itu seperti itu ya. Ini yang sistem sosial dan budaya tadi ya. Sistem sosial budayanya kalau yang di atas karena ini speaker ya atau pembicara, maka tingkah laku pembicara. Nah kalau yang audien ini karena pendengar,
Maka di sini beda lagi, yaitu apa? Di sini bisa juga sistem sosial di situ atau masyarakat di situ adalah kritis, patuh, rendah hati, suka mendengarkan. Nah, ini yang mudah. Kita akan efektif kalau bicara di sini ya. Karena apa? Kritis, patuh, rendah hati, suka mendengarkan pidato kita. Maka ini akan efektif, pidato kita akan diterima. Tapi sebaliknya ini, ada juga masyarakat audien yang arogan, suka melawan, tidak patuh. Ya jelas tidak berpengaruh lah pidato kita. Sebaik apapun tidak akan berpengaruh. Contohnya ya, sudah fanatik juga ya. Sebaik apapun pidatonya tidak akan diterima karena sudah fanatik juga. Ini juga ada ya. Jadi memang angel harus dirubah dulu kefanatikannya ya. Yang selanjutnya, yang ketiga materinya. Nah, sekarang materi untuk pidato ya. Materi untuk pidato itu ada 4. Yang pertama isinya dulu ya. Isi materi itu harus sesuai dengan momen ya. Momennya kematian ya yang terkait dengan kematian, momen ulang tahun yang terkait dengan ulang tahun. Nah, nyapresnya juga seperti itu ya, yang terkait dengan jaluk. Jadi sampean lagi jaluk ya, aja bicara kehidupan pribadi ya, malah wis ya orang dipilih ya. Ya monggo silakan. Nah, terus kemudian di sini selanjutnya dalam menyampaikan isi ya. Dalam menyampaikan isi ini juga diperhatikan artikulasi apa? Artikulasi apa? Ucapan sing jelas sing genah ya. Sebab genah dan tidak juga akan terpengaruh menjadi efektif dan tidak ya. Contoh ngomong kemarin ada pidato apa ya, ngomong apa? Orang paham gara-gara artikulasinya kurang pas. Lah itu juga beda. Ya, bisa dipahami beda. Dan bahayanya lagi kalau yang mendengar itu mengikuti Anda untuk disampaikan kepada orang lain, ya kan? Contoh, kalau yang terkenal di dalam kitab itu adalah baca kitab, ya. Sampean baca jane kan habatus sauda, ya. Malah bacane hayatus sauda. Kan bahaya. Ini untuk mengobati orang yang sakit ginjal harus banyak minum habatus sauda. Lah sampean malah ngomongnya hayatus sauda. Kan digolek naula ireng kembali. Ora kedimani. Nah ini buah pentingnya pidato supaya artikulasinya jelas ini di situ. Nah, di dalam Al-Qur'an kan kayak gitu ya, sudah jelas sekali. Lah di dalam konsonan artikulasi vokal Indonesia pun begitu ya. Kentong karo kentang beda banget ya, jangan gitu, hati-hati termasuk nulis nanti di teknik bahasa ini juga penting ya. Jadi kata Rasulullah itu dalilnya gimana? Bicara sesuai akalmu gitu, akal masyarakat gimana? Nah, gue khotibinas ala qadri angkulihi. Ya, baik itu isinya, bahasanya ya, itu harus sesuai dengan akal masyarakatnya. Ya. Jadi angger aring santri saking gampangnya pasti sami'na wa ta'na, ora urusan kayak apa, ora perlu teknik bagaimana. Termasuk kepada orang-orang pedesaan, ya kan seperti itu. Tapi anggar wong kota, nah kabeh didelung. Klambine, ngomongnya, penampilannya, segala itu. Bahkan sing nang omah melu dideleng, sing ora melu kabut, ya kan? Bojone anake lagi pidato wis pinter pancen berakhlakul karimah wis hebat, malah aja bagus kayak apa sih? Kayak tukang mabok, astagfirullah. Kan gitu. Jadi itulah di sini bahwa bicara dengan sesuai dengan akal masyarakatnya, termasuk mimik juga seperti itu, gestur, gerak tubuh, mimik wajah, agi nyalek, gue aja marah-marah, mbok jegele kayak ngapa nang kene emosi, wah lombo gitu ya, aja kesu, edok-edok guyu, ya ini bahayanya, makanya saya nggak cocok jadi politisi ya, karena apa?
politik itu cenderung menyimpan segalanya di dada ya. Padahal apa ya? Wow, nang ati musuh ini kayak apa? Nang ngarepe pelukan. Kayak gitu. Harus mimik juga akan mempengaruhi keberhasilan pidato kita ya. Itu seperti itu. Nah, tapi yaitu kalau memang kita marah yang serius, tunjukkan mimik yang serius. Misalnya apa? Hati-hati lo ya. Zaman wis kayak gini. Nah, kan berarti wajahnya ngati-hati ya sing serius aja. Hati-hati zamannya kados niki lho ya ora dirungokna ya. Itu. Kalau sedang jadi imam sholat masyarakat umum, terus imam tahlil, imam doa untuk masyarakat umum, jangan sampean seperti untuk diri sendiri ya, atau untuk santri di pondok pesantren. Ora dadi kacau, ya kan? Mimpin tahlil nang masyarakat. Wah, Masya Allah kemarin urung suwe. Tapi nyung nikmat karena ini khusyuk. Nah, ini memang khusyuk memang beda ya. Jadi ternyata semua ilmu ini kalau kita lihat kekhusyukannya dari hati, kan dari akal mereka juga. Kalau Rasulullah kan dari hatinya juga, tidak hanya akalnya. Itu tahlilnya itu 1000 kali. Tuh, anu yasinan gowong mati. Tapi aku nikmat bae, terus ping 33 juga dinikmati, termasuk ngimami sholat ya. Ngimami nggawa kedhek liri-liri wong sing penting kan krungu kuping dhewe kan. Tapi kalau ngimami banyak orang diperkirakan oh ini 5 shop, ya harus bisa didengar oleh 5 shop. Lah, ini sampai ratusan orang ya harus lebih keras kok. Tidak bisa keras suaranya. Pakai apa itu namanya? Mic ya, yang kecil itu kalau perlu begitu kayak Jumatan itu. Tapi ya itu tadi, jangan panjang lebar sing nang kono malah pikirannya mengendi-endi terus niatnya anu nggo gaya-gaya kan ada wondongane apik banget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus dawa buah malah ngantuk tinggal lunga kan gitu. Jadi memang di sini harus artikulasi, intonasi, mimik, gestur, gerak tubuh harus sesuai. Nah, gerak tubuh gestur itu gimana? Orang pidato justru kan gerak tubuh ya. Ada loh ya yang pidatonya nyuwun sewu ya. Di situ apa? Selalu begini, obah bae tangannya ya kan. Jadi kemarin jadi kesana ya kesel ya. Ya kan? Terus ada sing koyo terus ya enggak perlu ya. Ada malah sing saking sadisnya laku maring mburi, maring audien. Ya kan? Ada loh penceramah kayak gitu dan bahkan ada itu saya sudah ngomong apa belum di kelas ini kayaknya sudah ya, tapi apa belum? Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj kan di situ ada menerangkan sholat ya. Biasa kan sholat yang 50 menjadi 5 kan gitu ya. Lah tiba-tiba Pak Kiainya tuh turun dari podium jengking di situ di apa itu namanya? Karpet. Agi ngajari carane sujud sing bener. Jengking nang lho audiene guyu kabeh. Guyunya itu bukan guyu lucu tapi guyu melecehkan, menghina lah ya. Artinya kiai ku kaya gue kan gitu. Jangan seperti itu. Gestur itu cukup dengan gagah dengan seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan ya, berwibawa ya. Dari wibawanya penampilan kita, suara kita yang berwibawa, audien otomatis sing mau lagi reang ketarik dengan suara kita yang berwibawa itu. Jadi pidato itu intinya yang pertama adalah pada penampilan pertama dulu, dari yang kita pakai, dari posisi berdiri kita, bahkan dari berjalan kita ya. Jadi mlaku maring podium aja adel edel ya. Sing keton gagah, pandangan ke depan kayak gini ya. Sing keton meyakinkan. Ning ya aja masih ngatar ya. Ngger ngatar nang ngarepe ana watu tiba malah ngisi-ngisi. Artinya itu wibawanya kita, penampilan kita juga harus disesuaikan dengan sekeliling kita, tahu persis kan gitu ya. Nah, nanti di situ kayak gini aja, udah berdiri di podium, nyekel podium kayak gini aja. Terus gagah ya. Nah, kalau mau gerak gestur itu namanya gerak tubuh sedikit-sedikit aja ya. Misalnya apa? Kayak senang kana, pada ngantuk gitu kan guys. Cukup gerak seperti itu ya. Terus misalnya nang kana guyu ngakak. Ding guyu, awas ke gitu. Ngece ya gitu. Ora apa-apa, glewean ya.
tapi jangan terus-terusan. Itu ya, terus-terusan membosankan dan menjadi aneh. Bahkan bisa-bisa nanti kita menjadi apa namanya ya, latah ya. Dilolah obah banyak ngomong kan ana sing ngomong obah ngomong kayak. Terus ini tadi juga terkait intonasi. Kan di sini intonasi sering kayak orang keselak ya. Nah itu saya itu banget, saya kayak gitu banget. Jadi sering memang dari dulunya apa ya? Saya kan orangnya jarang ngomong ya, aslinya ya. Ngomongnya ya kalau pas di panggung tuh. Jadi sering jidik blek kayak gitu, kayak keselak. Nah itu sebenarnya ada strateginya. Strateginya apa? Kita harus jeda sebentar. Namanya pause, apa? Pause. Kan kita bukan lagi main game ya, pause dulu kan itu ya. Itu nanti orang pidato itu seperti itu sebaiknya. Ada jeda, ada pause sebentar. Nah tapi aja terus menunggu iki lho, kok kayak kelalen mesti gitu kan masyarakatnya. Jangan. Nah, berhenti sebentarnya, jeda sebentarnya gimana? Caranya kita bikin sholawat ya. Misalnya apa? Ayo sholawatan Bu, gitu ya Pak ya. Sholawat ya. Ketika irfa, nah itulah kita berhenti sebentar, ambil nafas kan capek, terus apa ya, kesuwen ya, gulunya serak dan ya, boleh minum ya. Nah apalagi kalau saya sengaja itu, saya pas sholawat kayak gini terbuka minumannya, saya dengan niat tabarukan sama sholawatnya. Kan sholawat kan ramai ya, masuk ke air, nanti saya minum, saya doa apa gitu dulu ya. Ya enggak dulu dok, sampai sekarang kalau ngaji seperti itu. Mas saya ora fanatik sing nginum kudu karo jagung. Jadi kalau anggar aku pidato ning ngadeg ya tetep nginum ngadeg kan pancen darurat, aku tak paham ini kayak gitu. Tapi saya mengambil manfaat dari sholatnya itu jane. Nah, itu. Jadi lah juga bisa untuk strategi kelalen ya. Padahal kelalen kan aduh, ini sih ngomong tekan ngendi ya. Kadang-kadang orang saking terlenanya kan kita kelalen ya, harus ngomong kemana. Nah makanya bisa bikin tag kecil ya. Sehebat-hebatnya kita kan manusia jagani ya, apa maning anggar wis tua kan gelem pelalenan. Jadi nang kono bikin tag kecil ditulis 1 ya. Mukotimah. 2 hikmah ya, atau definisi ya, definisi Maulid Nabi misalnya. 3 lah gue isine 3 kan masuk materi, misalnya apa ya? Mahabbah ila Rasulullah ya, tulis mahabbah ila Rasulullah. Tapi kan dhewe wis apal dalile. Tapi kombok nganti kayak Miki ya, saya kan mau ngomong kelalen suwe banget ora mengungkap, ya tulis bae nekane dalile tok gitu loh. Jadi ada tag kecil yang di situ. Misalnya ini belum apa, tidak pede atau untuk mengantisipasi. Kali bangun wis biasa ya ora usah ya. Angger wis biasa ki akeh trike ya kan. Trike apa? Ya Miki gue sholawatan yuk, terus arung ngeling-ngeling kelingan maning gitu ya. Tapi aja masih kelalen pleng. Lah gue sing kelalen pleng sing cokan lucu. Soalnya apa? Biasanya itu dari rumah mau menyiapkan materi A, bareng sampai di panggung materi B. Lah gue sing sering terus ya apa ya dalile mau. Nah itu yang perlu sebenarnya ada triknya juga. Strateginya apa? Kita itu supaya selalu siap diundang pada momen apapun, pada waktu kapanpun, setiap saat ya, kita harus punya kuncinya. Kuncinya apa? Minimal semua momen itu kita kuasai. Paham? Maulid Nabi kita kuasai semua dalil dan kisahnya. Jadi diundang Maulid Nabi kapanpun kita siap ya. Ultah kita kuasai. Ultah siapa intinya? Kan syukuran diberi panjang umur, tapi juga peringatan umurnya sudah berkurang 1 tahun. Nah itu dalil-dalil itu, ceramah itu sampean kuasai. Jadi begitu diundang ulang tahun, walaupun sampean kesel banget tembe kuliah ijik-ijik monggo Pak Kiai kula aturi kan apa memberi tausiah di ulang tahun, langsung angkat gereng karena sudah di sini ya. Jadi triknya itu kalau kita ceramah di momen apapun berhasil, semua momen kita kuasai. Tapi saya pernah